Pada jurnal yang saya dapatkan, teripang atau si kukumber merupakan hewan laut yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Kandungan nutrisinya yang lengkap secara tradisional telah dimanfaatkan sebagai bahan nutrasetikal untuk melancarkan peredaran darah akibat penyempitan pembuluh darah karena kolesterol, melancarkan fungsi ginjal, meningkatkan metabolisme, mencegah penyakit artritis, diabetes mellitus, hipertensi, mempercepat penyembuhan luka, dan antiseptik tradisional. Karena manfaatnya yang cukup luas, kini produk olahan teripang semakin berkembang seperti ekstrak teripang dalam bentuk jelly, tablet yang digunakan sebagai suplemen. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak teripang kering mengandung protein sampai 86,8%, kolagen 80%, mineral, mukopolisakarida, glucoaminoglikan, antiseptik alamiah, kondroitin, omega 3, omega 6, dan omega 9, serta berbagai asam amino. Glukosamin dan kondroitin dapat memulihkan penyakit maki sendi serta membantu pembentukan tulang rawan. Di Jepang, kondroitin sulfat telah dipraktekkan dan diklaim sebagai obat penghambat virus untuk terapi HIV. Teripang mengandung berbagai macam senyawa yang besarnya bervariasi tergantung spesiesnya. Jenis teripang yang banyak digunakan sebagai obat dan makanan adalah Stichopus chloronatus, S. hermani, S. variegatus, dan S. japonicus. Menurut Departemen Obat dan Makanan Amerika Serikat, teripang memiliki kandungan gizi yang lengkap antara lain 9 jenis karbohidrat, 59 jenis asam lemak, 19 jenis asam amino, 25 komponen vitamin, dan 10 jenis mineral, dan 5 sterol. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ekstraksi asam lemak teripang jenis Stichopus chloronatus mengandung 11 jenis asam lemak dengan berbagai macam pelarut, etanol, metanol, dan buffer fosfat. Berdasarkan kandungan asam aminonya, teripang mengandung asam amino lebih tinggi bila dibandingkan dengan ikan laut, ayam, dan telur. Teripang mengandung kolagen yang cukup tinggi, yaitu sebesar 86%, serta berbagai jenis mineral seperti kalsium, fosfat, fosfor, kromium, magnesium, besi, natrium, dan iodium. Dan juga pada jurnal yang saya dapatkan, ada beberapa dari banyak senyawa nutrasetikal yang dapat digunakan sebagai integrator dalam makanan sehari-hari berkat ketersediaannya yang mudah. Seperti dalam kandungan teripang, yaitu ada glukosamin sulfat, kondroitin sulfat, dan omega 3, yang dimana glukosaminoglikan atau GAG adalah senyawa polisakarida bermuatan negatif. Berdasarkan strukturnya, senyawa ini dapat dikategorikan menjadi asam hyaluronat, heparan sulfat, heparin, kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan keratan sulfat. Secara umum, struktur glikosaminoglikan memiliki rangkaian disakarida dengan rumus galaktosa atau asam uronat yang berikatan dengan asam amino. Asam hyaluronat terbentuk dari rangkaian disakarida asam glukuronat dan N-asetilglukosamin. Heparan sulfat dan heparin secara respektif berstruktur N-asetilglukosamin dengan asam heksuronat dan N-asetilglukosamin dengan asam iduronat. Secara respektif juga kondroitin sulfat dan dermatan sulfat memiliki struktur yang mirip dengan asam hyaluronat dengan perbedaan N-asetilgalaktosamin. Yang terakhir yaitu keratan sulfat memiliki struktur galaktosa dengan N-asetilglukosamin. Asam hyaluronat dan kondroitin khususnya memiliki peran dalam osteoartritis. Glukosamin sulfat terbukti efektif pada osteoblas OA manusia. Glukosamin meningkatkan osteoprotegrin atau reseptor aktivator of nuclear factor Kb ligand dan mengurangi resorpsi tulang. Efek ini juga dapat meningkat ketika glukosamin digunakan dalam kombinasi dengan kondroitin sulfat. Kemudian kondroitin sulfat merupakan glikosaminoglikan tersulfat yang diperlukan untuk membentuk pembentukan proteoglikan di tulang rawan sendi. Kondroitin sulfat terdiri dari unit 1,3-N-asetil beta-D galaktosamin dan 1,4-beta D-glukuronat bergantian tergantung pada unit disakarida dan mendominasi. Itu akan menyajikan aktivitas biologis yang berbeda.
Kondroitin adalah komponen struktural penting dari tulang rawan yang memberikan banyak resistensi terhadap kompresi dan dapat ditemukan dalam cairan sinovial dan tulang rawan hialin. Kondroitin dapat tertelan tetapi tidak cepat diserap dari saluran pencernaan. Gugus sulfat dari kondroitin sulfat dapat dan bermuatan tinggi menghasilkan tolakan elektrostatik yang memberikan ketahanan tulang rawan terhadap kompresi. Kondroitin memiliki struktur hidrofilik makromolekul polisakarida dalam bentuk gel yang memfasilitasi rawan sendi untuk menyerap air dalam jumlah banyak sehingga sendi dapat bersifat seperti bantalan. Data mendukung bahwa high purified kondroitin sulfat adalah pengobatan OA yang efektif dan aman dengan efeknya yang terbukti dalam 30 hari. Analisis laporan keamanan lengkap mengkonfirmasi bahwa CS aman digunakan dan hampir tidak memiliki efek samping, khususnya menunjukkan toleransi gastrointestinal yang lebih baik jika dibandingkan dengan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Ketika dibandingkan antara kondroitin dan placebo, hasilnya menunjukkan bahwa kondroitin dapat meringankan gejala nyeri dan meningkatkan fungsi. Yang terakhir itu ada asam lemak omega, yang dimana asam lemak tidak jenuh jamak yang mempunyai ikatan rangkap banyak. Ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Gugus metil omega adalah gugus terakhir dari rantai asam lemak. Minyak ikan yang merupakan salah satu sumber omega 3 ditemukan bermanfaat dalam mengurangi rasa sakit dan beban OA pada orang dewasa yang berlebihan berat badan atau obesitas. Pengurangan rasa sakit secara keseluruhan setelah diberikan terapi dengan suplementasi minyak ikan dikaitkan dengan peningkatan indeks elastisitas arteri kecil sehingga menyebabkan perbaikan fungsi dari mikrovaskular.